Kalau di Surabaya kita lempar batu ke 4 penjuru angin, pasti kena palanya orang NU. Kan saking gitu. Banyaknya. Iya kan. Kalau di Padang barangkali kena orang Muhammadiyah kan. Gitu. Tapi di Jakarta nggak ada cerita begitu. NU di Jakarta tuh harus tampil lebih elegan, lebih kosmopolitan. Dan kita tidak perlu menegaskan saya NU bintang 9, Aswaja, nggak usah. Tapi nilai-nilai kita masuk ke sana. Kalau sampai berseteru terus, kan di Lirboyo waktu itu warga itu sudah ngancam pengurus NU akan mencabut mandat PB atau muktamar luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau sudah itu terjadi, maka kedua beliau ini, baik Rois Am maupun Ketua Tanfi, tidak boleh mencalonkan lagi. Kalau terjadi muktamar luar biasa. Jakarta memang menawarkan diri dan banyak PW-PW mayoritas itu setuju bahwa Jakarta tempat tuan rumah. Tuan rumah. Kenapa? Tapi Jombang ini relatif disegani. Misalnya katakanlah dari segi politik, pemerintah juga segan kalau di Jombang terlalu berintervensi dan sebagainya. Jadi memang mazhab Syafi'i itu nggak di mana-mana, itu sangat gandrung dengan politik ya. Karena itu ketika ada perhelatan ini yang muncul nama-nama calon yang lebih mendominasi. Ya, malah calon ya, bukannya agenda NU ke depan. Sekarang persoalan NU mengenai kesejahteraan NU. Ya, warga NU udah ketinggalan, banyak yang miskin, banyak yang butuh bantuan, kan nggak terpikirkan. Akhirnya kita hanya bicara power game saja, pertarungan sipulan apa sipulan yang menang, kan gitu. Pemegang saham NU terbesar itu pesantren. Sekarang mohon maaf ya, kalau pesantren itu menyatakan mufarokoh semua dari NU punya apa sekarang? Ini harus nggak boleh dilepaskan, harus dijaga. Ingat mandat ini, jangan asik dengan politik kekuasaan sehingga lupa. Ingat Pak Junet, ada satu yang barangkali tidak sempat terpikir oleh banyak orang, bahwa beberapa itu berpikir kalau jadi ketua umum NU atau Rois Am NU ada kans untuk menjadi capres cawapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jaga Asa Podcast bersama saya Babe Junaidi. Kali ini kita akan bahas session diskusi mengenai persiapan pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35 yang akan dilaksanakan antara tanggal 27 sampai tanggal 31 bulan Agustus tahun ini, bertempat di Pondok Pesantren Tambak Beras yang berlokasi di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Telah hadir di depan saya Kiai muda, Kiai NU yang berasal dari Provinsi Jakarta, Kiai Jamaluddin F. Hashim. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Pak Haji Junet. Sehat Kiai? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kiai bisa ceritakan keseharian dan bagaimana aktivitas di keorganisasian umatan ya, Ketua Kodi ya Provinsi Jakarta, dan juga pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta. Silakan Kiai. Terima kasih Babe Junet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memang sehari-hari di Kodi DKI Jakarta sebagai ketua yang saat ini sudah menginjak 10 tahun ya, hampir 10 tahun di sana, sambil ya menjadi pengurus PWNU DKI Jakarta. Di posisi terakhir saya wakil Khatib Syuriah PWNU DKI Jakarta. Juga di MUI Pusat, ya, di MUI atau juga di DMI Pusat. Ya, jadi memang aktivitasnya cukup banyak. Namun memang tidak menghilangkan jati diri saya sebagai kader NU dimanapun saya berada. Karena organisasi-organisasi di luar NU itu saya anggap sebagai lapangan pengabdian di luar NU. Kalau di NU itu kita lebih seperti rumah sendiri ya. Rumah sendiri, kita dibesarkan di situ ya, dari mulai mahasiswa kita dulu belajar, terusnya sampai sekarang itu kita menganggap di situ adalah rumah kita. Dan para pimpinan NU itu ada orang-orang tua kita. Gitu. Sedangkan kiprah-kiprah di luar itu kita anggap sebagai ruang-ruang pengabdian, sebagai
bagian daripada kader NU yang bisa berkiprah di ya bagi bangsa dan negara lah, kira-kira begitu. Maka tidak ada pertentangan batin bagi saya misalnya. Seperti di Kodi itu kan banyak kelompok, banyak aliran di situ, sama dengan di MUI. Tapi di situ justru kita belajar kedewasaan. Di situ kita belajar banyak perbedaan. Apalagi Jakarta. Ya, Pak Bejunet kan juga orang Betawi. Saya selalu bilang kalau di Betawi itu, di Jakarta itu orang NU dari lahir itu udah kosmopolitan. Apa itu kosmopolitan? Artinya lingkungan yang sangat beragam, Majemuk ya. Kalau di Surabaya, ya, kita lempar batu ke 4 penjuru angin, pasti kena palanya orang NU. Kan Saking gitu. banyaknya. Iya kan. Kalau di Padang barangkali kena orang Muhammadiyah kan. Gitu. Iya kan. Ya. Termasuk juga sukunya. Di Surabaya pasti orang Jawa, Semarang pasti orang Jawa. Gitu. Tapi di Jakarta nggak ada cerita begitu. Ya. Kita keluar rumah, ya kan. Tetangga kanan samping kiri. Padang, sini orang Medan. Depan. Iya, orang misalnya Manado apa. Belum alirannya sini NU, ya kan, sini Muhammadiyah, sini Persis, Salafi, bahkan yang maaf ya, yang PKI juga ada. Gitu kan? Iya. Jadi anak Jakarta itu sudah kosmopolitan dari lahir. Mereka sudah terbuka. Karena itu orang Jakarta itu sulit untuk diajak terlalu over ideology. Kalau di Jawa Timur misalnya NU-nya itu kan istilahnya hidup mati, berani mati gitu. Di Jakarta itu tidak akan sekental itu. Kenapa? Bukan karena mereka tidak militan, tapi karena memang mereka menganggap ideologisasi itu bukan sebuah satu pilihan hidup gitu. Misalnya ketika misalnya NU itu berkiprah di Jakarta, itu jangan kemudian mengedepankan bendera-bendera seperti di daerah-daerah yang memang basis NU di sana. NU di Jakarta tuh harus tampil lebih elegan, lebih kosmopolitan. Seperti saya misalnya masuk di banyak komunitas, misalnya ngajar di berbagai kantor, di masjid-masjid, komplek, perumahan-perumahan elit. Itu jamaahnya tuh macam-macam. Dan kita tidak perlu menegaskan saya NU, bintang 9, Aswaja, nggak usah. Tapi nilai-nilai kita masuk ke sana. Supaya kita bisa membentuk satu landscape untuk Aswaja ini dengan warna yang lebih plural lah. Punya ciri sendiri deh ya. Kalau sendiri. Bilang NU Jakarta itu punya ciri sendiri. Nah, Kiai, bahwa Muktamar NU yang ke-35 ini sudah final ya dilaksanakan di Jawa Timur. Insya Allah mudah-mudahan. Dan ini adalah muktamar yang pertama di abad keduanya NU ya. Jadi muktamar nanti di Tambak Beras bagaimana Kiai? Mungkin ada cerita-cerita yang berkembang ya di kalangan NU di provinsi, dan mungkin kan NU kan jangankan pengurus NU di tingkat provinsi, di tingkat grassroots aja udah tahu ya bahwa gegara ya gonjang ganjing ya kemarin hampir 1 tahun terakhir ini tubuh PBNU itu antara Rois Am dengan Tanfiz itu konflik kayak gimana? Jadi suasananya buat saya pribadi itu sedih sebetulnya. Karena sebetulnya masa khidmatnya PBNU itu nanti akhir tahun. Akhir tahun ya. Periodenya belum selesai ya di akhir tahun ya. Tapi dimajukan karena ada konflik. Ada konflik. Dan kalau tadi sampean bilang setahun, belum sebetulnya. Ledaknya itu di awal tahun kemarin. Oh, di awal tahun ya. Ketika ada pemecatan itu. Pemecatan Rois Am kepada Ketua Tanfiz ya. Itu di Januari. Saya ingat waktu itu barengan dengan Munas NU. Munas MUI. Munas MUI. Tapi bibit-bibit ketegangannya itu memang sudah kalau sampai lama setahun ya. memang setahun itu sampai ya. Sehingga banyak SK-SK yang tertunda karena saling menolak. Misalnya SK PCA misalnya cabang A misalnya, ketua umum mau tanda tangan, Rois Am nggak mau tanda tangan. Ya seperti itu. Salah satu pokoknya akhirnya
DKI sebenarnya jadi korban juga kemarin. Oh iya, DKI nggak dapat tuh sekali. Jadi konferensi PCNU itu sudah berlangsung dari 2025 sekitar bulan September kalau nggak salah, September Oktober. Tapi ya kebetulan memang konferensinya memang bermasalah. Terus kan kemudian kita melakukan tahkim di sana dan kemudian keluarlah caretaker. Nah, SK caretaker itu lama sekali. Dari PB ya? Dari PB sampai akhir tahun nggak keluar. Januari konflik meledak. Aduh, konflik di PB ya? Konflik PB meledak. Kemudian sampai April itu baru agak tenang. Nah, baru kemudian caretaker itu bermunculan ya? Iya, di SK-kan. Nah, saya termasuk caretaker NU Jakarta Pusat. Oh, iya. Jadi saya katibnya, roisnya Prof. Abdul Razak Soleh, saya katib, ketua tanfidnya Kiai Miftah Fakih PBNU, sekretarisnya Alvin. Nah itu baru keluar itu bulan Juni. SK caretaker. 2 bulan yang lalu ya, ini karena Juli nih. Dan rusaknya bukan rusaknya. Memprihatinkannya bukan hanya PC-nya yang berlarut-larut, akhirnya MWC rantingnya itu selesai Februari. MWC Februari udah lewat. SK-nya itu selesai Februari, lewat juga. Sehingga ketika kami caretaker mau masuk, PC-nya kosong, MWC-nya kosong, rantingnya kosong. Akhirnya gimana caranya? Akhirnya kami itu kemudian berijtihad lah, ya, karena problemnya itu bertumpuk-tumpuk, sudah kita hidupkan lagi MWC yang sudah mati itu, bahasanya diperpanjang. Ya sebetulnya sih tidak tepat juga kalau bilang diperpanjang. Kalau diperpanjang kan tidak putus dari Februari sampai Juni. Tapi ini memang kan sudah mati. Ya. Akhirnya bahasa kita diperpanjang, dihidupkan SK-nya, kemudian dilaksanakan konferensi dan di PB juga akhirnya kan islah juga kan antara Rois Am dengan Tanfik yang akhirnya ketemu duduk bersama. Iya, islah itu di bulan untuk Mei kepentingan bersama. Habis Lebaran ya. Iya, karena mohon maaf ya kalau bahasa saya, ini menjadi kepentingan beliau berdua sebetulnya. Artinya kedua kubu. Kalau sampai berseteru terus, kan di Lirboyo waktu itu warga itu sudah ngancem pengurus NU akan mencabut mandat PB atau muktamar luar biasa. Nah, kalau sudah itu terjadi, maka kedua beliau ini, baik Rois Am maupun Ketua Tanfid, tidak boleh mencalonkan lagi kalau terjadi muktamar luar biasa oleh warga NU. Nah, tentu saja kan tidak menguntungkan buat beliau berdua. Iya berdua. Akhirnya terjadilah islah. Jadi ya mudah-mudahan husnuzon saya, islah itu mudah-mudahan berangkat dari hati yang dalam. Walaupun kelihatannya sih agak susah untuk percaya seperti itu. Nggak bisa ya, karena akhirnya sekarang udah banyak kelompok-kelompok atau paksi-paksi ya di dalam ya. Ketika kemarin penentuan tempat ya, tempat itu tarik-tarikan sampai Jakarta pun minta juga pelaksanaan di Jakarta katanya kan gitu ya. Emang seperti itu Jakarta sempat minta. Jakarta memang menawarkan diri dan banyak PW mayoritas itu setuju bahwa Jakarta tempat tuan rumah. Kenapa? Agustus itu kan kemarin masih skemanya tanggal 1 sampai tanggal 5. Itu kan mepet ya dari bulan Juli. Kalau dipaksakan di tempat yang jauh, waktu itu ada NTB, ada Sumbar. Ini pertama konsolidasi persiapannya rumit sekali, panjang. Kalau Jakarta di sini sebab pusat, ke bandara dekat, kemana-mana dekat. Dan relatif di tengah, Sumatera dekat, Kalimantan dekat, ya paling agak jauh ya dari Indonesia Timur aja. Tapi kan mayoritas sebagian besar PC itu ada di Jawa. Yang besar, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ya. Nah, artinya kalau di Jakarta relatif terjangkau gitu ya. Hanya saja mungkin banyak pertimbangan lain. Resikonya sebetulnya di satu sisi dari segi kemudahan transportasi, kemudahan akses, kemudahan lain. Tapi di sisi yang lain terlalu dekat dengan pusat pemerintahan. Ya akhirnya kemarin kalau nggak salah 2 minggu yang lalu final ya. Diumumkan oleh Ketua Tanfid Gus Yahya pelaksanaan di Pondok Pesantren Tambak Beras ya. Final ya antara tanggal 27 sampai 31. Kan terakhir itu mengerucut antara Jakarta sama Jawa Timur. Lirboyo ya. Dari pihak Gus Yahya itu menghendaki Lirboyo.
dari pihak Rois Am katanya gitu ya. Saya juga nggak berani memastikan ini karena belum tereksplisit seperti itu. Ada yang mendorong supaya ke Jakarta. Ya, macam-macam pertimbangannya. Ada pertimbangan politik lah segala macam. Nah, saya menduga tambak beras itu memang dari jauh-jauh saya udah menduga. Ada plan B-nya gitu. Plan B di mana terjadi titik temu. Dan titik temu itu memang Jombang. Sebetulnya kan kalau bicara Jombang, baru 2 muktamar yang lalu di Jombang, 2015. Oh iya, belum lama ya. Belum lama di Jombang di Tebuireng. Waktu pemilihan tanfidnya Said Akil Sirot. Yang periode kedua, Said kedua. Ya. Itu saya juga sempat waktu itu saya di sana tuh nginapnya di tambak beras. Jadi arenanya ada di tambak beras, ada di Denanyar, ada di Tebuireng, dan lokasi paripurnanya itu di lapangan alun-alun, dikasih tenda besar. Itu Jombang belum lama, gitu. Tapi saya kira banyak pertimbangan. Di satu sisi pihak yang memaksa ke Jakarta nggak masalah dengan Jombang, pihak yang memaksa ke Lirboyo juga nggak masalah dengan Jombang. Kenapa? Karena mereka menganggap Jombang ini relatif netral. Walaupun banyak figur-figur yang muncul dari sana, ada Gus Salam, ada Gus Kikin, ya kan? Jawa Timur semua tuh ya? Iya, artinya bukan Jawa Timur ya Jombang. Oh, Jombangnya langsung ya? Iya, artinya bani keturunannya sebelah. Muasis lah. Muasis ya. Iya kan? Ada yang ke Tambak Beras kan Bani Wahab. Kalau Denanyar itu Bani itu, kalau Gus Kikin kan Bani Hashim. Bani ya. Hashim. Jadi tapi Jombang ini relatif disegani. Misalnya katakanlah dari segi politik, pemerintah juga segan kalau di Jombang terlalu intervensi dan sebagainya. Jadi ini titik tengah. Kiai, perhelatan muktamar ini kurang lebih kalau ditarik mundur waktunya ya kurang lebih 1 bulan lebih lah ya kalau di akhir bulan Agustus ya. Itu pun akhirnya kan tanggalnya dimundurkan, nggak tanggal 1 sampai 5. Ya, jadi tanggal 27. Nah, saya juga ada menduga pasti titik komprominya di satu titik, kemudian tanggalnya mundur dan benar. Gitu. Ya cukup. Sekarang ini sudah lihat di berita ini banyak istilahnya yang mendeklarasikan diri, yang mendukung, yang mau maju lah ibaratnya ya, baik itu di jajaran Rois Am dan juga jajaran Tanfidz ya. Mungkin ada yang udah deklarasi, saya belum tahu. Menurut Kiai dengan banyaknya calon ini apakah menarik atau seperti apa ini? Ya sebetulnya kan memang sebagai kita masih punya background aktivis ya. Ya kalau aktivis itu kan berpikirnya lebih idealis sebetulnya. Perhelatan itu memang kita memilih pemimpin. Tapi yang lebih penting sebetulnya menentukan kompas Jamiah ini mau kemana. Nah, iya setuju. Di abad kedua ini. Ya, abad kedua NU ke depan. Kita mau merebut kepemimpinan itu seperti apa? Saya kepemimpinan bukan dalam arti politik, kepemimpinan moral, kepemimpinan di dalam berbangsa dan bernegara. NU harus menjadi panutan, NU harus ada di depan. Misalnya pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial, segala macam. Ya seperti kawan saudara kita Muhammadiyah yang sudah sangat stabil di situ dan mereka memang sudah positioningnya jelas. Nah NU ini kan ya memang mungkin karakter kalau kata Gus Baha itu memang mazhab Syafi'i itu memang sangat cinta dengan politik, kekuasaan. Itu kata beliau itu. Saya cukup terkejut dengan omongan beliau. Jadi memang mazhab Syafi'i itu nggak di mana-mana, itu sangat gandrung dengan politik kekuasaan. Ya, nah, karena itu ketika ada perhelatan ini yang muncul nama-nama calon yang lebih mendominasi. Ya, malah calon ya, bukannya agenda NU ke depan. Sekarang persoalan NU mengenai kesejahteraan NU. Ya, warga NU udah ketinggalan, banyak yang miskin, banyak yang butuh bantuan, kan nggak terpikirkan. Akhirnya kita hanya bicara power game saja, pertarungan sipulan yang menang, kan gitu. Iya. Ya. Tapi apapun itu, seperti yang tadi Babe Junet sebut, itu sebetulnya kita juga menghadapi bukan nggak ada masalah di sana. Ya, ada aturan misalnya pejabat negara itu nggak boleh jadi ketua umum PBNU. Merangkap. Oh itu apa tuh? Merangkap ya? Merangkap. Itu aturan anggaran dasar ya? Apa? Bukan. Kalau dulu namanya PO, sekarang namanya Perkum, peraturan perkumpulan. Peraturan perkumpulan. Iya. Itu yang tadi disebut tuh yang menteri-menteri itu sementara dalam aturannya sekarang itu belum boleh.
kecuali di muktamar besok diperjuangkan untuk dirubah. Oh jadi memungkinkan di muktamar itu ada perubahan apa tadi, Sangat peraturan mungkin. peraturan organisasi ya? Kan hierarkinya lebih tinggi, merubah aturan di muktamar, hasil muktamar untuk merubah perkum tadi bisa. Artinya kalau memang nggak bisa dirubah berarti calon-calon dari menteri ini kayak Muhaimin Iskandar, Saifullah Yusuf itu bisa batal ya? Pertama yang menteri, yang kedua yang background partai. Oh iya, partai juga nggak boleh ya? Iya. Ada yang kayak misalnya calon dari Jawa Tengah itu kan masih ketua umum partai kemarin tuh belum lama, iya kan? Terus kemudian figur-figur partai juga itu masuk Caimin kan masih ketua umum. Ketua umum partai juga menteri juga, Menteri Menko. juga. Artinya handicapnya tuh banyak. Kecuali tadi memang mau dirubah. Tapi kita berbicara ini nasib NU. Ketika ini dirubah, maka nanti akan efek dominonya ke daerah-daerah juga begitu. Bupati bisa mencalonkan ketua NU, kemudian ketua partai bisa jadi ketua NU. Kita berpikir NU itu ke depan, bukan hanya untuk muktamar ini. Nah, disinilah kita diuji kenegarawanan kita sebagai pimpinan-pimpinan NU, tokoh-tokoh NU. Ya artinya memang ada persoalan ya, hubungan antara NU dengan kehidupan bernegara ini memang harus dibatasi ya. Sebelum-sebelumnya kan memang dilarang gitu ya. Itulah artinya harus membedakan antara NU sebagai civil society dengan state, negara itu harus punya garis yang tegas, meskipun bukan berarti harus berdiametral berseberangan. NU itu mitra pemerintah juga, tapi juga NU harus hadir menyuarakan umat warganya. Jadi NU itu punya peran intermediary antara umatnya, jamaahnya dengan negara, iya kan? Dengan state, dia harus bekerja sama dengan state, dengan negara untuk membela kepentingan jamaahnya, jamiyahnya, dan membela kepentingan misalnya akidah aswajanya, ya gitu. Emang kalau posisi kepengurusan kepimpinan NU itu di luar pemerintah jadi persoalan kan? Enggak juga, maksudnya ya mandiri namanya kan? Iya, kan kita berharap misalnya posisi Rois Am dan ketua umum berhadapan dengan presiden itu setara. Setara kalau dia kabinetnya bagaimana? Iya, berarti ada di bawah presiden. Itu problem sebenarnya. Makanya itu yang kita pikirkan. Makanya sejak awal itu semangat Hitoh itu memberikan demarkasi yang jelas. Ya mau state ya state, Anda jadi menteri, Anda jadi pejabat, Anda jadi keluar berarti dari jajaran NU. Iya, gitu. kan keluar dari struktur NU bukan berarti keluar dari warga NU. Iya. Justru malah bisa membantu NU dari dalam luar gitu. Nah itulah makanya kalau ini mau dirancukan atas nama kepentingan person to person, menurut saya risikonya sangat besar. Apalagi pasca muktamar itu nanti ya katakanlah ini berhasil lah menggolkan Pak Fulan atau Mr. A atau seorang menteri atau apa menjadi ketua umum. Bagaimana dengan nanti di daerah-daerah bupati, wali kota, gubernur ya. mencalonkan diri. Ya misalnya Pramono Anung bisa aja nyalon gubernur ketua NU gitu kan. Iya, kenapa enggak? Iya kan? Iya. Udah jelas. Udah dibolehkan gitu ya. Dibolehkan terus kemudian juga anggarannya dananya ada. Punya sumber daya. Nah, ini sebaiknya gini. Jadi kepada peserta muktamar itu siapa aja yang nanti akan ngebahas itu agenda semua misalnya. Nanti ada komisi A itu biasanya organisasi. Jadi dari seluruh pengurus cabang, pengurus wilayah ya. Itu pesertanya se-Indonesia ya? Iya, pengurus PC, pengurus PW. Banom-banom ya, kemudian juga lembaga-lembaga. Nah, jadi nasib itu. Jadi gini Pak Junet. Dari dulu tuh kan begini, ada yang berpikir NU itu harus masuk state, menguasai negara. Ya kan? Dan karena itu jangan alergi kalau ketua NU itu pejabat. Saat itu ya. Iya, artinya ada aliran pemikiran ini masih ada. Masih ada ya, iya. Nah, sementara yang dibawa oleh Gus Dur dengan Hitoh itu kan jangan, dia kan berani. Nanti negara yang ngontrol siapa? Kalau ketua NU misalnya pejabat negara, negaranya kemudian melenceng, yang mengingatkan negara siapa? Nah, jadi ada pertarungan sampai sekarang itu masih. Ya kalau teman-teman yang kritis tuh ada di jalur LSM kayak Lapesdam atau segala macam. Tapi kan NU kultural lah itu. NU kultural itu bisa dari kalangan pesantren, dari kalangan kiai-kiai sepuh, dari aktivis-aktivis guru-guru NGO, ngaji, guru-guru lokal. ngaji, ya NGO, anak-anak NU yang kritis, aktivis, itu kan masih berpikir idealisnya seperti ini. Tapi juga ada elit-elit NU yang memang sudah merasakan manisnya kekuasaan
dia gitu. Kalau bisa bawa lah ibaratnya ya, kalau narik-narik. bisa double kenapa enggak? Ya, gitu, saya menteri juga, saya ketua umum kan. iya. Dan ingat Pak Junet, ada satu yang barangkali tidak sempat terpikir oleh banyak orang, bahwa beberapa itu berpikir kalau jadi ketua umum NU atau Rois Am NU misalnya, ada kans untuk menjadi capres cawapres. Oh iya. Beberapa kali ya. Iya dong. Ketua Umum PBNU calon wakil presiden Ibu Megawati dulu, Hasyim Muzadi ya. Artinya Solahuddin Wahid dulu. Artinya gini, kalau Anda jadi menteri untuk mau jadi wapres, mungkin antriannya panjang partai Anda kan. Atau walaupun Anda ketua umum partai, Anda kan harus cari koalisi. Tapi begitu Anda ketua umum NU, udah itu partai-partai yang minta. Udah cepet bener itu langsung ya. Jadi kenapa itu bisa menjadi batu loncatan, dan itu sangat menggoda. Sangat menggoda. Ya oke, itu misalnya buat para muhtamirin bisa karena dia punya hak ya, nanti itu kita lihat di lapangan di muktamar ya. Nah ini muktamar ini yang kita lihat jangan hanya perhelatan kepemimpinan saja. NU ke depan ini dia di muktamar ini ya diputuskan misalnya nasib-nasib jamaah NU pondok pesantren nih Kiai. Iya. Ini pondok pesantren ini ketinggalan bener ini. Bagaimana ini? Udah. Ya, Mungkin ada apa gitu. kalau kita bicara awal berdirinya NU itu kan kumpulan ulama-ulama pesantren. Awalnya. Kenapa NU berdiri? Untuk memperjuangkan akidah aswaja yang memang itu dilestarikan oleh pesantren. Pesantren ya. Pesantren itu kan kalau secara sendiri-sendiri berat untuk berjuang di level negara. Maka terbentuklah Jamiah ini. Kayak kan? Itulah kenapa Kiai Hasyim, Kiai Wahab itu waktu itu menggagas ini. Supaya aspirasi ini terwujud. Jadi pesantren itu adalah pemberi mandat bagi berdirinya NU. Kenapa nggak pondok pesantren yang punya hak suara? Kan dia jelas-jelas punya jamaah itu. Itu barangkali pemikiran itu bisa kita bicarakan ya. Tapi memang pemegang saham NU terbesar itu pesantren. Nah, iya. Sekarang mohon maaf ya, kalau pesantren itu menyatakan mufarokoh semua dari NU punya apa sekarang? Nah iya. Ya kan? Kan ininya segagah-gagahnya PBNU gitu. Tanpa pesantren itu bisa apa? Bisa apa? Dan warga masyarakat di bawah juga udah nggak mau ikut lagi, ngapain? Pesantren juga udah nggak ikut, apalagi saya, kan gitu. Iya. Artinya ini harus nggak boleh dilepaskan, harus dijaga. Jadi ingat mandat ini, jangan asik dengan politik kekuasaan sehingga lupa bahwa yang memandatkan Anda ini belum Anda urus gitu loh. Iya, itu dia. Sekarang pesantren gimana kondisinya? Kondisinya gimana? Misalnya seberapa besar perhatian negara kepada pesantren? Ya kan? Misalnya kayak kemarin MBG dan sebagainya. Seberapa besar? Nah, kembali lagi ke agenda Muktamar NU karena ini awalan abad kedua Kiai. Kan ya istilahnya nih jumlah jamaah NU ini terbanyak se-Indonesia ya. Nih PBNU nanti di Muktamar mikirin kesejahteraan jamaah NU nggak ya kira-kira? Ya harusnya. Berarti ada agenda gitu ya? Ada agenda apa namanya itu ya? NU itu kan ada departementasinya macam-macam. Ada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, macam-macam. Nah, kemudian PC-PC yang hadir itu juga sebagian kan juga dari kalangan pesantren pengurus NU di daerah. Ya kita harapkan aspirasi itu tersalurkan. Ya. Hanya tadi mudah-mudahan PC-PC juga tidak sibuk dengan permainan kekuasaan, di lobi kandidat sana. Jadi keliling saja. Iya. Kalau di Muktamar itu PC itu keliling dari kandidat ke kandidat lain, pulangnya bawa sangu semua kan. Gitu. Sementara di arena Muktamar, komisi dan sebagainya, siapa yang isi? Dilupain ya. Nah, itu. Padahal itulah nasib NU 5 tahun ke depan. Maka ya kita harus bijak dalam hal ini ya. Artinya harus bagi peran. Kita nggak mengatakan politik kekuasaan pembagian pencalonan itu tidak penting, tetap penting. Tapi tolong jangan lupakan ini. Iya, bahwa agenda Muktamar itu 5 tahunan itu, untuk 5 tahun ke depan NU berarti kan ya? Ya sekarang kan soal kalau menurut saya ya siapapun ketua umum PBNU dengan calon-calonnya sih oke-oke saja semua, baik-baik semua. Mereka kader NU semua. Tapi kan harus memenuhi yang tadi itu kriteria syarat itu. Pastilah. Kalau syarat itu tidak memungkinkan ya harus diterima ya. Artinya apapun mereka memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat,
kalau menurut saya mereka semua adalah kader-kader terbaik. Dan yang terbaik ya. Ya, mereka tidak masalah. Si A yang jadi, si B yang jadi. Buat NU tidak ada ancaman sama sekali. Kecuali ada monster yang muncul, wah ini bahaya nih. Kalau udah jadi, mungkin kita baru ini. Tapi kalau ini kan enggak. Artinya apa? Ini kan nanti cuma soal favoritisme aja. Saya lebih pro A, saya lebih pro A. Akhirnya permainannya di situ. Sementara problem besar itu ketika nanti ketua umum sudah pasti akan ada ketua umum, pasti akan ada Rois Am, ya kan? Yang terpilih. Ini ada potensi ini nggak Kiai? Kan di NU itu antara Rois Am dengan ketua Tanfid harus sejalan ya. Minimal ketika ada calon dari Tanfid itu dapat restu dari Rois Am terpilih ya, betul nggak? Iya, prosesnya itu kan nanti ahwa dulu. Pemilihan ahwa dulu ya. PC membawa nama Calon ahwa. nanti di scoring secara global siapa ranking-ranking tertinggi, misalnya kalau ada 9 ahwa maka ranking 1 sampai 9 siapa kiai siapa itulah yang masuk ruangan ahwa. Nah, jadilah Rois Am. dicarilah Rois Am misalnya kan dari di dalam mereka itu dulu tuh cari, ya kan? Bukan berarti dari luar nggak boleh. Misalnya gitu. Biasanya beliau-beliau akan mufakat, yaudah Kiai Fulan yang senior atau siapa gitu kan. Nah setelah terpilih kemudian ahwa menyatakan setuju pemilihan itu selesai. Nah barulah kemudian nanti terjadi pemilihan tanfid. Tadi di ahwa itu ada ketua dulu dong, Rois Am ya. Rois Am terpilih. Nah kemudian pemilihan ketua tanfid. Nanti calon tanfid yang bukan balon ya, yang sudah calon itu kemudian diajukan ke Rois Am. Calon itu ya misalnya ada berapa gitu iya, ya. Nanti Rois Am setuju nggak? Nah disitulah peluang juga Rois Am bisa memveto 1 atau 2 calon. Saya nggak mau ini, saya nggak bisa kerja sama. Waduh, berarti di muktamar ini misalnya ada calon udah bergerilya gini-gini, pas di akhir betul. Di Rois Am tidak setuju nggak jadi calon ya. Betul. Itu harus legowo ya. Saya pernah menjadi saksi di 2 PCNU di Jakarta. PC juga berlaku seperti itu. Iya, Rois Surya memveto calon ketua PC-nya. Sehingga tidak bisa ikut pencalonan. Kasihan, padahal dia punya suara loh. Punya pendukung ya? Iya. Ya saya nggak sebut nama. Artinya itu bisa apa ya? Ada subjektivitas di Rois Am. Justru itu maka akhirnya calon-calon ketua tanfid itu harus memperjuangkan Rois Amnya supaya menang. Calon Rois Amnya. Iya. Karena kalau enggak dari kubu yang berbeda dia bisa dihadang gitu. Kecuali di ahwa diikat kesepakatan oleh beberapa kiai yang ada di ahwa itu, tolong jangan ada yang diveto kepada Rois Am. Saya pilih Anda, tapi tolong jangan ada yang dihalangi. Ya, soal calon, ya, soal calon tanfidnya. Ya. Artinya walaupun Anda punya hak itu, tolong jangan digunakan. Saya gitu kan? Itu bisa. Tapi Rois Am itu memang ada ketentuannya, bisa memveto. Dan itu udah berlangsung sekian tahun. Artinya ada di anggaran dasar Nahdlatul Ulama ya. Jadi calon ketua tanfid itu harus direstui oleh Rois Am, Rois terpilih. Saya saksi Pak. Artinya ini memang udah ketentuan yang baku ibaratnya, karena nanti mungkin alasannya dalam perjalanan itu tanfid ini ya memang harus patuh tunduk sama Rois Amnya ya. Betul. Mungkin alasan itu khawatir nanti dia nggak. Itu kemarin itu di Lampung. Yang di Lampung ya terakhir ya, Muktamar NU Lampung. Itu kan Kiai Said itu kan bisa dikatakan sudah pisah jalan dengan Rois Am. Waktu itu terjadi konflik untuk penentuan tanggal. Waktu itu konfliknya tanggal bukan tempat. Tanggal, ya. Ya, dari kubu Kiai Said mintanya Desember 2021. 2021. Dari pihak Rois Am minta Januari 2022. Akhirnya jadiin 2021. 2022. 2021. Iya. Oh ya terbalik. Yeah. Rois Am minta 2021, Kiai Said minta 2022 Januari. Nah akhirnya kan terpilih 2021 ngalah gitu kan. Nah itu sudah ibaratnya udah nggak sejalan waktu itu. Udah ada pertemuan. Padahal lagi bebarengan ya antara Rois Am sama Tanfid bebarengan. Enggak, cuman nggak ada pemecatan aja. Tapi soal pisah jalan udah lama. Nah terus kemudian Kiai Said kan tetap ikut pencalonan. Iya, maju. Dan tidak diveto oleh Kiai Miftah. Iya. Tapi kalau seandainya waktu di Lampung Kiai Said menang pun, itu akan bermasalah seperti Gus Yahya juga. Karena dengan Kiai Miftah sudah nggak cocok. Itu problem tersendiri. Gitu. Jadi inilah barangkali yang perlu dipikirkan. Jadi sekarang ini Pak Junet ya,
saya itu prihatin, Pak. Syuriah itu kalau menurut saya ya itu harusnya menjadi benteng moral tertinggi lah di NU itu. Oke, harapannya nih untuk pelaksanaan muktamar nanti yang akan dilaksanakan di Tambak Beras, ada harapan seperti apa dan perhelatan seperti apa, dan kedepannya pengurus kepemimpinan NU seperti apa agar NU ini menuju abad kedua lebih mantap lagi. Ya, saat ini kan dunia sedang berubah. Baik geopolitik global, geoekonomi, kemudian juga perkembangan teknologi dengan AI dan sebagainya. Dunia ini tidak sama dengan 10-20 tahun yang lalu. Dan ini yang dihadapi oleh NU di abad kedua. Maka NU harus punya daya dukung yang memadai untuk menghadapi perubahan zaman ini. Kita kalau masih memperlakukan organisasi seperti 20-30 tahun lalu udah ketinggalan zaman. Ketinggalan ya. Karena itu saya berharap kepemimpinan ini jangan hanya bicara power game. Siapa jadi apa. Tapi lebih kepada peran, fungsi, kemudian visi misi. Kemana perahu NU ini bahtera ini akan dibawa. Karena umat ini jutaan. Makanya jutaan paling banyak ya. Jangan sampai kita itu kemarin itu begitu malu sekali misalnya soal tambang. Konflik kan. Iya. Istilahnya uangnya nggak seberapa atau uangnya mungkin malah belum datang, tapi ributnya sudah kemana-mana, sudah jadi bahan cemoohan di mana-mana, ya kan? Sementara secara akidah kita kedodoran, rongrongan terhadap Ahlussunnah wal Jamaah di daerah itu di bawah itu berjalan terus, ya kan? Dai-dai kita belum mampu untuk menandingi, apalagi kalau saya cerita bagaimana narasi di Islam kota, Islam perkotaan di Jakarta, di komplek-komplek, iya. Islam perkotaan itu orang-orang eksekutif muda itu mereka bangga dengan aliran-aliran yang baru muncul. Yang baru muncul ya, benar. Mereka merasa nggak nyaman dengan misalnya mengaku sebagai orang NU. Kenapa? Karena yang lihat di media NU itu ribut soal tambang. Ada lagi yang dukun-dukun yang belaga kayak wali kan gitu. Iya kan macam-macam gitu loh. Ini kan yang tidak ada sesuatu yang ketika misalnya dari ormas lain cerita mendirikan rumah sakit, memberi kampus, membangun kampus di luar, beli gereja di luar negeri, itu kan membanggakan. Gitu. Sementara kita ceritanya sebetulnya orang NU tuh banyak yang dikerjakan, karyanya banyak, tapi narasi ini tenggelam di bawah cita-cita yang miris, misalnya pesantren yang terjadi pelecehan seksual lah. Padahal itu 1-2 aja. Tapi kan memang prinsip jurnalisme itu kan bad news is good news. Jadi itulah yang masuk ke media. Yang baik-baik itu kan gak masuk. Santri itu berapa juta santri. Ya, terakhir itu katakanlah sekitar 5 juta santri. Ya kan di seluruh Indonesia. Itu yang ngaji sepanjang hari, sholat jamaah, wirid, zikir. Yang mendoakan bangsa inilah. Yang membuat negeri ini subur. Makmur ya. Istilahnya dengan secara spiritual. Mereka gak kelihatan. Yang kelihatan yang jelek-jelek, yang itu. Perhelatan nanti itu ya selain sukses ya lancar kayak ya gitu ya. Insya Allah. Jangan ada misalnya yang kalah jadi nanti seperti apa. Betul, gitu. kita berharap Muktamar 2 Agustus ini adalah menuntaskan semua persoalan yang sudah ada. Mulai melangkah baru, siapapun kepemimpinan yang terpilih, yakinlah itu sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz, nggak akan ketuker kok. Sampai sekarang pun udah ada namanya, cuma kita nggak bisa ngintip aja kan gitu. Jadi kita harus siapkan itu. Jadi muktamar kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan setelah itu warga NU semua kembali fokus membangun. Kita benahi pesantrennya, kita benahi ekonominya, kesehatannya, warganya semua. Termasuk kita yang di Jakarta ini. Tantangan ideologi yang begitu besar itu kita harus pikirkan betul. Bagaimana yang bisa kita lakukan. Jadi saya sih sebagai ya katakanlah anak buah lah di NU itu. Cuma berharap itu pada para pimpinan kita. Karena memang tidak bisa dihilangkan NU itu punya pengaruh resonansi politik yang besar. Misalnya orang sudah bicara konstelasi 2029. Ya itu selalu muktamar itu selalu akhirnya ke sana. Nah, itu kemudian kekuatan-kekuatan politik berusaha untuk
ikut ada di dalam situ Iya, investasi politik itu ke depan. Karena NU itu dikasih jabatan atau tidak dikasih jabatan, keberadaan statistik warga NU yang puluhan juta itu, mungkin lebih dari 100 juta, itu sudah menjadi sebuah modal politik yang besar. Nah, tinggal NU-nya yang dewasa, NU-nya yang cerdas, jangan menjadi instrumen kekuasaan, tapi justru kita yang menjadikan kekuasaan sebagai instrumen untuk mewujudkan visi dan misi kita. Oke. Terima kasih Kiai, panjang lebar tuntas persiapan muktamar nanti di Tambak Beras. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.